Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Az-Zahra dari kelas 3F Pemasaran dengan NPM 1220233. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau meresum tentang KPT 2, yaitu Integrated Marketing Communication. Ya, sebelumnya, historis terjadinya komunikasi dalam pemasaran diawali dengan barter. Dalam sistem barter ini sudah terjadi komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh dua pihak pelaku barter. Selanjutnya, setelah barter terjadi, jual beli yang artinya ada nilai tukar berupa uang atau logam mulia, dan dalam jual beli ini sudah terjadi komunikasi personal yang sifatnya dua arah atau secara langsung, face to face. Nah, seiring berjalannya waktu, maka mulai adanya komunikasi massal dan produk bisa digunakan siapa saja dan produk bersifat general. Dalam komunikasi ini, komunikasi hanya bersifat satu arah karena perusahaan menginginkan efisiensi dan barangnya itu digunakan oleh siapa saja. Dalam komunikasi ini masih menggunakan media transportasi atau media pemasaran tradisional, misalnya seperti surat kabar, TV, radio, dan setelah itu juga terjadi komunikasi terpisah, yaitu marketing tools yang berbeda. Jadi, apabila ingin menanamkan kesadaran, maka hal yang dapat dilakukan adalah melakukan advertising. Kemudian, apabila ingin meningkatkan penjualan, maka harus dilakukan pemasaran. Maka yang dapat dilakukan pemasar adalah dengan sales promotion. Dan kalau pemasar akan melakukan penyampaian citra yang baik-baik tentang produknya untuk perusahaannya, maka pemasar harus melakukan public relationship. Apa itu komunikasi pemasaran terpadu? Dalam konsep pemasaran terpadu terjadi relationship marketing. Cara kerja marketing komunikasi bekerja secara interaktif dua arah, melibatkan perusahaan sebagai penjual dan konsumen. Selanjutnya, komunikasi dilakukan secara eksternal dan internal. Contoh dari komunikasi eksternal yaitu promotion, mengkomunikasikan secara spesifik dari media yang terpilih, sedangkan contoh dari internalnya itu pada produk, packaging, dan price. Hal-hal yang mendorong komunikasi pemasaran terpadu itu ada 10. Yang pertama, riset. Pemasar atau perusahaan harus melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu untuk tahu sebenarnya target pasar sudah memiliki produk yang akan dipasarkan atau dikomunikasikan atau belum. Pengembangan berbasis data. Ketika akan melakukan komunikasi pemasaran terpadu, pemasar atau perusahaan harus memiliki database, kemudian mengembangkan basis data tersebut. Pemasar atau perusahaan lebih spesifik mengetahui informasi terkait konsumen atau target pasar yang bisa kita arahkan secara baik untuk sekarang ataupun nantinya, misalnya dari frekuensi pembelian, tempat pembelian, produk mana yang sering dibeli, sehingga ketika perusahaan akan melakukan penetrasi produk, perusahaan akan memperkirakan next produk apa sih yang akan dibutuhkan oleh perusahaan atau target pasar tersebut. Yang ketiga, ada penggunaan internet. Dengan adanya penggunaan internet, maka yang terjadi adalah target pasar bisa menemukan produk, bisa memesan produk itu di mana saja, seperti melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Yang keempat, taktik media yang benar. Tidak perlu semua media kita gunakan. Maka pemasar atau perusahaan harus menerapkan media mana saja sih yang bisa digunakan atau dipilih sehingga budget untuk mengkomunikasikan produk tersebut bisa dipertimbangkan. Yang kelima, membangun konsumen secara loyal terhadap merek. Dengan cara membangun identitas produk lewat mereknya, maka cara mengkomunikasikan produknya itu konsumen akan merasa layak atau tertarik saat memakai produk tersebut. Yang keenam, menciptakan hubungan interaktif. Perusahaan bisa menciptakan komunikasi secara interaktif dengan target pasar. Maunya target pasar seperti apa, dan kemudian perusahaannya akan membuatkan keinginan dari konsumen tersebut. Contohnya sepatu merek Nike. Konsumen ingin sepatu model seperti apa saja, size-nya size berapa, warnanya warna apa. Nanti perusahaan akan berusaha untuk memproduksikan atau mengeluarkan apa keinginan dari konsumen tersebut. Nah, yang ketujuh ada pengembangan merek. Merek bukan hanya sebagai
nama ya, tetapi mewakili juga identitas dari target pasar tersebut. Yang ke-8 ada proyeksi visual dan verbal dengan konsisten. Yang ke-9 ada baruan promosi dan media. Media yang digunakan itu biasanya sesuai kebutuhan. Yang ke-10 ada evaluasi. Mungkin sekian video resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.